Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jaga protokol kesehatan. Nah, teman-teman semua, kita sudah saksikan bersama tadi di segmen 3, teman saya Rani berdiskusi dengan para dewan juri dan juga penerima awards di bidang teknologi dan kelompok. Nah, di segmen Astra Talk kali ini, yang merupakan segmen terakhir, saya akan berdiskusi dengan penerima awards dan para juri yang akan bergerak di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Nah, kita tentu akan mendapat insight-insight yang inspiratif dari beliau-beliau yang akan hadir pada siang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Zainun, saya akan memandu segmen ini, di mana kita akan berdiskusi dengan dewan juri dan penerima awards. Nah, sudah hadir orang-orang luar biasa siang ini yang bergabung dengan saya di sini. Yang pertama akan hadir yaitu Rektor Universitas Yarsi dan Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, yaitu Prof. Fasli Jalal. Kemudian dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Nila Muluk. Dan tentunya penggiat seni paling viral di Indonesia, yaitu Mbak Dian Sastro. Nah, selain itu, untuk penerima awards, ada orang-orang yang luar biasa. Yaitu di kategori pendidikan, itu ada Mas Eklin Amtor de Fretes, atau dipanggil dengan Mas Eklin. Kemudian Mbak Mariana Yunita Hendriani, atau dipanggil dengan Mbak Tata. Nah, sebelumnya saya akan coba pastikan dulu dan menyapa mereka dulu. Selamat siang, apakah mungkin bisa di-show dulu? Selamat siang. Bapak Ibu semua, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat siang. Siang, wah mukanya cerah-cerah sekali dan masih semangat di sore ini. Semoga kita bisa Alhamdulillah ngobrol. sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Fasli. Semoga kita bisa ngobrol dan memberikan inspirasi ke semua yang menonton siang ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dapat langsung menuliskan di kolom pertanyaan di bawah. Dan di sesi terakhir akan ada 2 pertanyaan yang terpilih dan akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Luar biasa ya, lumayan untuk beli pulsa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi ngobrol bareng dengan penerima awards dan dewan juri. Di sini sudah ada Mas Eklin dan juga Mbak Tata. Nah, pertanyaannya akan saya sampaikan. Pertama untuk Mas Eklin. Mas Eklin, selamat siang Mas Eklin. Selamat siang, Mas. Sehat ya Mas? Oke, Puji Mas Tuhan, Eklin. sehat. Mas Eklin, boleh nggak diceritakan programnya Mas Eklin di Satu Indonesia Award ini, yang menang Satu Indonesia Award ini, apa? Dan bagaimana skupnya? Ya, terima kasih Mas. Salam damai dan salam satu Indonesia untuk kita semua. Saya Eklin Amtor de Fretes dan ini teman saya namanya siapa? Dodi. Ya, kami di Maluku membuat kegiatan-kegiatan pendidikan perdamaian. Ada 3 kegiatan pendidikan perdamaian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu Youth Interfaith Peace Camp atau Kemah Damai Pemuda Lintas Iman. Kami menggunakan metode Living Values Education untuk mendidik teman-teman muda supaya dapat memahami tentang perdamaian dengan menggunakan metode tersebut. Teman-teman muda lintas iman, teman-teman agama suku, agama Kristen, agama Muslim, kita berkumpul atau berkemah selama 2 hari dan belajar tentang perdamaian dengan menggunakan metode Living Values Education itu. Itu pada tahun 2017. Kemudian setelah itu pada tahun 2018 saya berpikir bahwa kegiatan pendidikan perdamaian itu hanya untuk teman-teman muda saja, tidak ada untuk anak-anak. Padahal segregasi wilayah di Maluku itu bisa berdampak pada segregasi pemikiran, sebab orang tua atau orang dewasa dalam kelompok yang homogen seringkali menceritakan cerita-cerita konflik kepada anak-anak yang tidak merasakan konflik di tahun 1999 itu. Maka saya lalu berpikir bahwa kalau segregasi wilayah di Maluku bisa berdampak pada segregasi pemikiran akibat penuturan, maka hal itu pun bisa dikanter dengan penuturan. Saya memilih
dongeng untuk melawan atau mengkanter hal tersebut. Saya pun bersama Dodi melakukan program kegiatan dongeng damai. Kami mendongeng lintas pulau, lintas iman di Maluku. Dan ada program yang terakhir, yaitu program ketiga, yaitu belajar di rumah dongeng damai. Di depan rumah kami buat sebuah ruangan berukuran 3x4, tepat di atas kuburan kakek saya, karena memang lahan di rumah kami agak sempit, dan kami menggunakan tempat tersebut sebagai rumah dongeng damai. Tempat itu menjadi wadah anak-anak maupun orang tua, para guru PAUD, guru sekolah minggu belajar mendongeng dengan belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan pembelajaran-pembelajaran lainnya di tempat tersebut. Demikian. Wow, luar biasa sekali ya. Thank you Mas Eklin, luar biasa sekali tadi penjelasannya dan itu sangat menginspirasi. Nah Mas Eklin berarti termasuk generasi yang positif gitu ya Mas, ingin membawa anak-anak agar lebih damai ketika di masa depan nanti ya Mas Eklin ya? Ya. Nah oke, berikutnya saya akan coba tanyakan hal ini kepada Mbak Mariana Yunita Hendriani Opat atau Mbak Tata. Mbak Tata, boleh juga nggak dijelaskan ke kami pada momen ini program apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Mbak Tata dan juga apa dampaknya untuk masyarakat sekitar yang bertemu langsung dengan Mbak Tata? Baik, terima kasih Kak. Jadi kami dari Kupang Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya nama komunitas kami itu Tenggara Youth Community. Nah kami itu fokus ke isu hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kegiatan kami itu namanya Bercerita Kespro. Dari bercerita itu diambil dari bahasa Melayu Kupang yang artinya bercerita. Kami melihat bahwa kalau misalkan di sekolah-sekolah itu kalau misalnya ada kegiatan sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi itu tidak ada komunikasi dua arah antara subjeknya dan yang memberikan materi. Sehingga kami di sini hadir untuk memberikan informasi hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan cara yang lebih menyenangkan, dengan cara yang lebih dekat dengan budaya, dengan cara yang lebih dekat dengan kebiasaan dari anak-anak dan remaja. Dan yang menarik di sini adalah kami targetnya itu adalah teman-teman yang masuk dalam kategori PMSIU atau yang teman-teman masuk kategori PUR, marginal, underserved, dan social excluded. Khususnya seperti teman-teman yang ada di pasar, terus teman-teman disabilitas, teman-teman yang putus sekolah, dan juga teman-teman yang kemudian mengalami kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual baik di ranah domestik ataupun yang berada di luar lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Dan sudah dilakukan selama 4 tahun dari tahun 2016. Wow, luar biasa. Sudah 4 tahun berjalan ya Mbak. Ibaratnya ya, banyak sekali anak muda yang sekarang tuh concern sama diri sendiri. Tapi di sini tadi Mas Eklin dan Mbak Tata itu concern terhadap orang lain juga gitu. Itu luar biasa. Luar biasa, itu sangat menginspirasi Mbak Tata. Terima kasih. Nah, berikutnya saya akan tanyakan sesi ini ke Dewan Juri. Kepada Pak Fasli Jalal. Melihat program ini, program yang diinisiasi oleh para peserta di Satu Indonesia Award ini, Pak, apa tanggapan Bapak specifically untuk yang di bidang pendidikan? Hai, kita tahu bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk iman, takwa, akhlak mulia ya. Kemudian mereka harus sehat, kemudian juga harus cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab ya. Nah dalam konteks itu, apa yang dilakukan oleh Eklin dan teman-temannya yang lain, serta juga para peserta Satu Indonesia Awards tahun 2020 di bidang pendidikan, menurut saya sangat inspiratif ya. Kita tahu bahwa masalah kita di pendidikan ini ada beberapa hal. Pertama, akses ya. Belum semua anak Indonesia terjangkau oleh pendidikan. Nah, karena itu ada peluang baik secara formal di persekolahan, ada juga di luar sekolah, ada juga yang berbasis masyarakat dan keluarga. Nah, beberapa contoh-contoh yang kita dapatkan di dalam peserta ini, mereka menyentuh itu. Ada yang di sekolah, apalagi karena dampak COVID ini, mereka memudahkan guru, menjangkau siswa dan orang tua, pembelajaran lebih menarik walaupun jarak jauh dengan mengembangkan video,
Dan ini bukan 1-2 orang, bukan 10 orang, tapi total semua guru disentuh oleh seorang anak muda dengan teman-temannya di Semarang. Nah, Mas Eklin sebagai pemenang untuk kategori umum luar biasa menurut saya, karena salah satu karakter bangsa kita itu adalah menghargai kebinekaan, menghargai antar agama, menghargai juga latar belakang. Nah, kita tahu pada beberapa waktu yang lalu di Ambon terjadi konflik agama, konflik sosial, dan kemudian diupayakan solusinya sementara waktu itu adalah dengan melakukan pemilahan di mana lokasi. Yang kalau dulu penduduk itu berbaur antar agama, tapi karena ketakutan risiko konflik, diupayakan mereka mempunyai wilayah-wilayah yang jelas. Nah, ini oleh Eklin dilihat ini ada bahayanya juga, kalau cerita-cerita dari orang tua pada waktu mereka mengingat kejadian kerusuhan sosial dan kerusuhan agama yang lalu, diturunkan dengan cerita kepada anak-anak, itu memang diwarnai oleh pengalaman kelompok mereka terutama. Dan ini ditangkap begitu saja oleh anak-anak, diduga itulah satu-satunya cerita, sementara cerita dari anak lain, dari komunitas lain, yang juga melihat konflik dari perspektif yang berbeda, yang sebetulnya kalau ini dikawinkan, diberikan pemahaman, dan mereka mempunyai kesadaran bahwa masa depan mereka ditentukan oleh keakraban mereka bersama, dan itu tidak perlu dibedakan oleh cerita-cerita masa lalu yang memang sudah terjadi. Nah, disinilah saya melihat betapa luhurnya apa yang dilakukan Eklin. Dia tidak saja menjangkau orang tua, tidak saja bergabung dalam komunitas pemimpin agama, lengkap agamanya termasuk agama lokal, tapi juga mengupayakan ada pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, dan kemudian dengan mendongeng, dengan bercerita, dengan menggunakan berbagai permainan disukai oleh anak, mengalirlah pesan-pesan tadi sehingga anak akrab, orang tuanya juga berbaur, komunitasnya menjadi menyatu, dan ini lama-lama nanti akan mengembalikan betapa indahnya perdamaian multikultural dan juga multiagama yang dinikmati ratusan malah ribuan tahun di Ambon, tapi sempat terpecah beberapa saat yang lalu. Dan inilah saya kira inisiatif yang luar biasa dari seorang anak muda yang melihat secara visioner bagaimana membangun Indonesia yang cinta damai dimulai dari anak-anak. Jadi itulah kenapa saya melihat Eklin ini adalah salah satu contoh anak muda yang visioner, yang punya kesadaran bahwa Indonesia yang damai itu tidak datang begitu saja, dia harus dipupuk, dipelihara, dan dikembangkan terus-menerus. Terima kasih Eklin. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Flasly Jalal sekali lagi. Tadi Pak Flasly Jalal meng-underline bahwa yang dilakukan Mas Eklin ini sebenarnya punya dampak yang sistemik gitu ya, membawa perubahan yang lebih baik secara general kepada masyarakatnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Flasly. Berikutnya pertanyaan saya berikan kepada Ibu Nila Muluk. Bu, melihat program yang diinisiasi, terutama pada bidang kesehatan ini, menurut Ibu, apa pendapat Ibu terhadap yang dilakukan oleh Mbak Tata, dan juga apa yang perlu di-highlight agar bisa membantu permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait dengan kesehatan saat ini? Ya, terima kasih Mas Zainur. Pada Mbak Tata, saya juga terima kasih sekali bahwa Mbak Tata mengangkat sesuatu, ini mungkin di dalam satu Indonesia Award lain, saya melihat memang biasa. Award yang ke-11 ini adalah begitu luar biasanya, kan mungkin juga ini terjadilah suatu inovasi-inovasi, namun Mbak Tata ini tetap membawa masalah di fundamental, jadi di dasar yang ada di bangsa kita ini. Saya sangat apresiasi dan saya sangat mendukung kalau bisa ini diteruskan. Artinya begini, pendidikan kesehatan untuk seksual dan reproduksi, dan masih kita lihat betapa buruknya tentang pengetahuan reproduksi di bangsa kita ini, salah satunya contoh di NTT yang diangkat oleh Mbak Tata ini.
saya memang terus terang galau sekali melihat tentu masyarakat kita, bahwa kita bisa melihat masyarakat kita ini begitu banyak persoalan-persoalan itu yang termasuk tadi untuk tidak manusiawi kalau menurut saya. Dan kemudian memang ada satu yang saya lihat dari Mbak Tata ini baik sekali, yaitu memanfaatkan dua arah. Ini yang penting. Kalau kita hanya menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi di korban yang terdampak, ini tidak akan bisa menyelesaikan. Tetapi Mbak Tata mengajak orang tua atau artinya tentunya para orang tua, dan harapan saya tentu dapat dimengerti, orang tua ini mengerti bahwa pendidikan seksual atau reproduksi ini sangat penting untuk kita berikan kepada anak-anak remaja kita. Jadi ada beberapa yang kita mendengarkan begitu mirisnya, misalnya ada kehamilan pada waktu masih sekolah, anak itu tidak boleh sekolah lagi. Saya kira itu menghambat bagi tentunya kaum muda kita dan nantinya akan membuat perilaku yang negatif untuk di masa kedepannya. Nah, saya mengharapkan Satu Indonesia Award ini tidak sekedar mendapatkan award, tetapi barangkali saya meminta masalah seperti yang diangkat oleh Mbak Tata ini dapat menjadikan pemikiran bagi kita semua oleh negara kita ini, karena sumber daya manusia yang berkualitas yang kita butuhkan untuk membangun bangsa kita ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Nila. Terima kasih Bu Nila Muluk sekali lagi. Sangat jelas tadi ditekankan, semoga ini bisa bergulir dan terus bergulir agar bisa menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Ibu Dian Sastro. Ya. Nah, ini aku mungkin manggilnya Mbak aja ya, Mbak Disas ya. Iya dong, silakan. Mbak, apa nih pendapat Mbak mengenai program-program yang sudah diinisiasi di Satu Indonesia Award di tahun ini, di 2020, terlebih di kategori pendidikan dan kesehatan, dan bagaimana sebenarnya program-program ini bisa jadi inspirasi bagi masyarakat? Terima kasih pertanyaannya Zainun. Jadi aku melihat bahwa para kandidat yang ada di sini justru mengangkat ya, ada yang namanya pendidikan informal. Saya sebenarnya suka banget sama tema ini karena saya juga salah satu orang yang percaya sekali bahwa pendidikan itu tidak hanya berlangsung di sekolah gitu atau institusi formal. Pendidikan justru terjadi di mana-mana, di saat kita bersosialisasi, di saat kita berinteraksi dalam masyarakat, dan bahkan di unit masyarakat terkecil yaitu keluarga. Pendidikan bahkan terjadi juga dalam dunia hiburan. Jadi sebenarnya kalau kita lagi mengkonsumsi entertainment atau hiburan dalam bentuk film, novel, atau apapun itu, sebenarnya kita juga sedang belajar karena kita sedang menyerap informasi yang dibahas di situ. Karena itu saya sebagai penggiat film juga sadar betul betapa pendidikan itu juga terjadi dalam film gitu loh, atau dunia hiburan lainnya. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Eklin dan juga Mariana itu inspiring sekali karena justru dengan pendekatan approach yang sangat entertainment, seperti misalnya Mas Eklin itu pakai pendekatan ada kayak show puppet gitu ya, jadi dengan boneka itu bisa menghibur anak kecil dan bisa mengajak membahas mengenai keberagaman, tapi rasanya seperti hiburan. Jadi bagaimana pendidikan itu juga harus menghibur gitu loh, supaya bisa mendapatkan engagement dari audiensnya. Menurut saya itu perlu kita catat dan kita perlu belajar semua dari Mas Eklin untuk melihat itu, untuk mungkin mengembangkan bagaimana kita melakukan kegiatan belajar mengajar di negara kita. Terus juga Mbak Tata gitu yang kemudian membahas hal yang tadinya dianggap tabu, tapi kemudian dibahasnya juga dengan approach yang sangat menyenangkan dan sangat approachable lewat pemuka-pemuka masyarakat dengan dialog yang lebih dengan bahasa sehari-hari. Menurut aku itu juga suatu bentuk entertainment. Jadi pendidikan yang bisa mengengage audiensnya, menurut aku itu sangat bagus sekali. Dan aku percaya sebenarnya, aku nggak tahu ya kalau mungkin Pak Fasli bisa menambahkan atau enggak. Cuma saya percaya sebenarnya tanpa disadari para pengajar kita di sekolah-sekolah maupun di universitas-universitas sebenarnya tanpa disadari mereka itu juga punya tantangan untuk bagaimana caranya
menghibur gitu loh. Bagaimana pada saat mereka menyampaikan materi pengajarannya, materi pengajarannya itu juga harus menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk audiensnya. Jadi tanpa disadari sebenarnya pada saat kita mengajar atau berbagi ilmu, sebenarnya kita juga harus bekerja keras untuk bisa entertaining atau bisa mengengage audiensnya. Mungkin begitu dulu, Mas Zainun. Terima kasih Mbak Dian. Tadi dielaborasi sama Mbak Dian bahwa cara untuk pendidikan itu harus tetap engage gitu ya. Jadi banyak juga masyarakat yang tertarik dan juga terkena dampak positif dari kegiatan yang dilakukan. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian. Nah, berikutnya sudah ada 2 pertanyaan dari penonton yang kita pilih, penonton YouTube ya, siang ini. Yang pertama adalah untuk Mas Eklin. Nah, ini pertanyaannya adalah, dengan program-program yang sudah dijalankan, Mas Eklin, dampak positif apa yang sudah terjadi secara langsung di lingkungan Mas Eklin? Kemudian rencana pengembangan ke depannya bagaimana, Mas? Baik, terima kasih. Kalau dampak yang saya lihat setelah melakukan kegiatan Youth Interfaith Peace Camp misalnya, itu banyak teman-teman muda di Maluku, khususnya di Ambon itu, setelah mengikuti kegiatan Kemah Damai Pemuda Lintas Iman ini, mereka lalu membuat kegiatan-kegiatan perdamaian dengan cara mereka sendiri. Bahkan mereka pun membuat komunitas-komunitas perdamaian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merawat perdamaian itu. Kemudian saya mulai dipakai untuk melatih para guru PAUD, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua untuk bagaimana bercerita bagi anak-anak mereka, sebab sudah mulai ada kesadaran bahwa bercerita dapat membantu anak-anak untuk selain dapat membangun bonding dengan orang tua atau orang-orang terdekat maupun para guru, tetapi juga dapat menumbuhkan nilai-nilai yang baik di dalam kepribadian anak-anak. Itu saya buat sampai di daerah-daerah pelosok. Dan saya juga sementara ini membantu kegiatan-kegiatan dari Dinas Kesehatan, misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk bagaimana mensosialisasikan tentang stunting, tentang isi piringku, tentang COVID juga dengan menggunakan media dongeng. Mungkin itu dampaknya. Kalau rencana selanjutnya, saya punya mimpi setelah ini mungkin akan membuat buku, mencetak buku dongeng damai, kegiatan dongeng damai yang selama ini saya lakukan itu dibukukan, dan bagaimana teknik mendongeng atau dongeng-dongeng yang saya buat untuk anak-anak itu dibukukan. Memang naskahnya sudah siap, tinggal dicetak saja jika berkesempatan. Dan kemudian juga saya mempunyai mimpi untuk membuat festival dongeng damai ini. Anak-anak saya latih untuk juga mendongeng bersama-sama, lalu kami mengelilingi pulau-pulau untuk mendongeng bagi teman-teman mereka dari pulau ke pulau di Maluku. Mungkin itu sementara mimpi saya. Wah, luar biasa, keren banget Mas, keren banget. Sekarang tuh kayak jarang banget aktivitas yang berfokus ke anak-anak gitu ya, terutama dongeng secara langsung tuh mungkin lama-lama tergerus, tapi dengan Mas tadi menjalankan program Mas, ternyata jadi inspirasi juga, ternyata anak-anak itu bisa mengerti gitu, dan bisa berimpact ke behavior mereka. Ini luar biasa. Dan mungkin tadi Mas kalau naskah-naskahnya udah dikembangkan, Mas bisa DM-DM-an tuh sama Mbak Dian Sastro, untuk gimana caranya sih biar lebih engage gitu ya. Ya, oke. Siap. Ya, siap. Nanti kalau misalnya nggak diam, saya yang bantu diam, Mas. Siap, saya pokoknya bersedia. Anyway, ini pertanyaan kedua nih yang udah kita catat dari teman-teman yang join siang ini melalui YouTube. Dari Ibu Aloysia Evelyn untuk Mbak Tata. Mbak Tata, bagaimana caranya bisa mengajak banyak orang di seluruh Indonesia untuk mengedukasi HKSA sehingga bisa diselesaikan dan lebih banyak anak yang terbantu. Jadi kira-kira bagaimana ya Mbak caranya biar edukasi HKSA itu lebih efektif gitu dan lebih banyak yang terbantu nih Mbak Tata? Belajar dari pengalaman kami untuk lebih mudahnya
informasi HKSR itu bisa masuk ke anak-anak dan remaja, itu kami selalu mulai dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Kalau misalkan keluarga sulit kami dapatkan, kami pendekatannya lewat pendamping atau orang yang paling dekat dengan anak dan remaja tersebut. Nah, biasanya kami itu di Tenggara lewat Bacarta Kespro itu informasinya itu kami berikannya bertahap. Jadi kita tidak langsung kayak misalnya jelaskan tentang menstruasi, tidak langsung jelaskan tentang perubahan saat pubertas, tapi kita mengenalkan lebih dasar lagi tentang bagaimana mereka mengenal dan mencintai tubuh mereka sendiri. Kemudian akan berlanjut bertahap sampai hal-hal yang bersifat seperti bagaimana mereka mencegah diri mereka dari pelecehan seksual dan dampak dan risiko perilaku seksual lainnya yang berbahaya untuk anak dan remaja. Jadi paling penting itu adalah pendekatan dengan orang paling dekat, dimulai dari keluarga, menggunakan bahasa yang dekat dan ramah pada anak dan remaja akan sangat baik ketika itu pendekatannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka, kebiasaan yang biasa mereka lakukan, ataupun budaya yang mereka percaya di lingkungan mereka. Kami melakukan pendekatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eklin. Semoga nanti ke depannya bisa jalan terus, bisa semakin bermanfaat. Nah tadi 2 pertanyaan dari penonton sudah kita tanyakan ya. Nah sekarang saya mau tanyakan kembali kepada hero-hero kita hari ini nih. Ya ini penerima-penerima awards hari ini, Mas Eklin dan juga Mbak Tata. Saat ini pasti teman-teman semua yang melihat hanya tahu, oh ini Mas Eklin menerima hadiah gitu. Oh ini Mbak Tata menerima hadiah. Mas Eklin dan Mbak Tata, boleh dijelaskan nggak sih kendalanya dulu, kemudian struggle-nya, kemudian pengalaman yang paling membekas ketika Mas Eklin dan Mbak Tata menjalankan program ini di dalam masyarakatnya. Mungkin kita mulai dari Mas Eklin dulu. Pengalaman apa nih Mas yang paling membekas ketika mengembangkan program ini? Ya pengalaman yang paling membekas itu ya ada pada kendalanya kalau bagi saya secara pribadi. Pertama kali mulai mendongeng di tahun 2018 itu tentang harapan. Saya mulai mendongeng di daerah yang minoritas, agama yang minoritas yaitu agama suku atau agama lokal. Pada tanggal 1 Januari 2018. Namun sayangnya saya dan Dodi saat itu ditolak oleh kepala suku di saudara-saudara agama suku itu karena mereka beranggapan bahwa saya seorang pendeta dan hendak melakukan proses kristenisasi untuk mereka. Jadi saya diusir oleh kepala suku tersebut, tetapi hal itu tidak menyurutkan niat saya untuk tetap mendongeng. Keesokan harinya saya harus pindah lagi di daerah pedalaman agama suku yang lain. Di situ saya diterima, bahkan saya mendongeng bagi anak-anak di tempat biasanya mereka melakukan upacara adat. Setelah itu pindah lagi di daerah perbatasan konflik sampai saat ini di tempat-tempat ibadah tertentu saya tetap mendongeng bagi anak-anak. Selain pernah ditolak, secara geografis Maluku itu merupakan tapi membutuhkan waktu yang banyak dan juga biaya yang banyak untuk dapat mengunjungi daerah-daerah tersebut. Dan untuk biaya saya bersama-sama komunitas yang saya bentuk yaitu komunitas Jalan Merawat Perdamaian, kami membuat dana biasanya jual coklat dan juga jual bunga-bunga seperti itu. Wow, luar biasa ya Mas. Tadi bahkan Mas sempat bilang bahwa Mas sempat diusir kepala suku gitu ya. Jadi perjuangannya itu luar biasa dan ini kami sangat apresiasi Mas. Mas bisa kembali dan juga bisa semakin semangat gitu menjalankan. Nah, tadi Mas Eklin kita udah catat luar biasa sekali. Mbak Tata nih Mbak, apa yang paling berkesan dan mungkin struggle apa sih yang pernah dialami gitu ketika Mbak menjalankan program ini sampai akhirnya sekarang menuai hasil yang positif bagi masyarakat? Kalau struggle, selama 4 tahun ini cukup banyak struggle-nya. Jadi hampir mirip seperti yang dialami oleh Kak Eklin. Penolakan itu ada,
apalagi terkait dengan isu ini, isu yang cukup sensitif. Jadi tembok tabu dan mitos-mitos yang sudah tinggal lama dan berkembang di tempat tujuan kami untuk baca Carta Diaspora itu pasti ada. Apalagi penolakan dari orang tua yang menganggap bahwa kalau misalkan anak-anak mereka menerima informasi HKSR ini sama dengan membuat mereka terjun untuk melakukan seks bebas dan hal-hal yang berkaitan dengan ini mengajarkan pornografi dan lain-lain. Itu merupakan struggle untuk kami sendiri. Bagaimana kemudian kami menjelaskan bahwa sebenarnya pendidikan HKSR ini adalah tabungan untuk remaja dan anak itu mempersiapkan diri mereka di masa depan. Bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, tubuh, bagaimana mereka bisa memilih, bagaimana mereka akan berkeluarga nantinya di depan. Jadi itu struggle kami. Untuk pengalaman yang berkesan itu adalah ketika kami bisa diterima di satu tempat, khususnya apalagi kalau misalkan ibu-ibu yang awalnya menolak atau kayak acuh tak acuh karena mereka bilang, tidak, misalnya kami dulu kalau cuci kepala waktu haid itu nanti darah putih naik ke kepala dan pusing. Padahal itu kan sebenarnya mitos. Itu akan menyenangkan ketika mereka kemudian bilang, ternyata itu tidak benar, itu cuma mitos. Atau misalkan ada kasus-kasus yang kemudian mereka marah bilang, aduh kakak bisa datang tidak ke komunitas kami, soalnya anak-anak kami itu ternyata sudah ada yang main HP itu sampai nonton film yang ada unsur pornografinya. Jadi menurut kami di situ adalah titik di mana ternyata kesadaran dari orang tua dan pendamping itu sudah mulai tumbuh tentang pentingnya anak-anak belajar tentang pendidikan HKSR. Wah, luar biasa ya. Jadi tadi Mas Eklin dan Mbak Tata tuh bilang dalam menjalankan program ini tuh pasti ada penolakan yang tapi penolakan itu bisa diadaptasi oleh Mas Eklin maupun Mbak Tata agar bisa bergerak lebih ke depan. Nah, ini kita tanya kepada senior-senior kita nih, Pak Fasli, Bu Nila gitu ya. Mungkin dari Pak Fasli dulu. Pak Fasli, boleh nggak sih Pak dikasih saran dan masukan bagi pemuda-pemuda Indonesia yang sekarang bergerak seperti Mas Eklin dan Mbak Tata nih Pak. Maksudnya ketika mendapatkan penolakan, kemudian ketika tadi misalnya melawan mitos-mitos, itu mungkin Bapak bisa memberikan masukan nggak Pak kepada pemuda-pemuda yang sekarang bergerak untuk Indonesia yang lebih baik? Oke, mohon maaf Pak Fasli suaranya belum terdengar. Ya maaf. Siap. Kalau kita hitung-hitung jumlah pemuda kita itu sekitar 63 juta ya. Nah kalau kita secara statistik sekitar 10% di antara mereka itu punya potensi untuk menjadi inovator, inventor, orang-orang yang sangat kreatif. Jadi sebetulnya kita punya peluang Indonesia ini diterangi oleh 6,3 juta lilin-lilin ya yang membuat Indonesia ini terang benderang dan insya Allah menjadi sangat sejahtera ya dan bermartabat. Nah karena itu kepada anak-anak muda saya yakin bahwa cukup besar jumlahnya mereka ini yang punya passion, punya kecintaan untuk berbuat kepada orang lain lebih daripada kepentingan diri dan kelompoknya, dan peliharalah semangat itu, jalanilah passion itu selangkah demi selangkah, tanya kiri kanan kalau kita belum punya pengalaman, lihat contoh-contoh yang sudah berhasil. Ingat juga bahwa setiap keberhasilan itu di baliknya ada berdarah-darah ratusan kali gagal ya. Dan kalau itu kita tekuni, kita bekerja keras tapi cerdas dan bekerja sama secara dalam dan luas dan kemudian berdoa dengan khusyuk, maka 6,3 juta itu bukan tidak mungkin nanti ditemukan baik oleh Satu Indonesia Awards maupun berbagai cara kita menghargai anak-anak muda kita dimanapun dia berada, di RT kah, di RW kah, di pelosok desa kah, di ibu kota kah, semuanya punya peran untuk memberikan kontribusi. Karena itu teruslah berkarya, bangsa ini membutuhkan Anda adalah lilin-lilin yang akan menerangi Republik ini. Karena itu jangan cepat-cepat melemah, jangan cepat-cepat padam, tapi bangkitkan lilin Anda sendiri dan alirkan cahaya itu pada lilin-lilin lain yang ditumbuhkan oleh kesadaran mereka melihat lilin Anda, maka itulah yang akan membuat Indonesia akan berjaya di masa depan. Selamat berjuang, tingkatkan terus kesabaran, konsistensi, dan kecintaan untuk berbuat bagi masyarakat di atas daripada apa yang menjadi tanggung jawab untuk diri kita.
lingkungan terdekat kita dan juga kelompok kita. Selamat berjuang, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tuh langsung menyala gitu Pak Fazly. Terima kasih kata-katanya. Jadi semoga kita semua nanti jadi lilin-lilin gitu ya yang menerangi Indonesia gitu. Ada 63 juta lilin gitu, bayangin ya. Nah, mungkin saya tadi bisa bilang bahwa itu sebenarnya petuah ya Pak, karena Bapak ini sudah seperti guru besar bagi kita semua gitu ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Nah, sekarang kita coba tanyakan ke Bu Nila nih. Bu Nila Muluk. Iya. Ibu, baik, terima kasih. Ya, menurut Ibu bagaimana Bu pendapat Ibu dan juga mungkin saran dan masukan Ibu kepada pemuda-pemudi yang sekarang sedang berjuang untuk melakukan perubahan seperti ini? Mungkin pertama saya melihat satu Indonesia Award dulu ya. Ini merupakan suatu yang membuat links atau membuat jejaring untuk inovasi-inovasi atau kreativitas dari anak-anak muda ini. Saya kira ini suatu lahan atau yang baik sekali karena ini bisa dari Aceh sampai Papua di sini kan, sampai Merauke. Nah, kemudian kedua tadi saya melihat, terima kasih nih atau saya bangga banget ya rasanya melihat Eklin tadi mengucapkan bahwa dengan bermain tentu dengan bercerita tadi juga membawa isi piringku. Pak Fazly, ini buat gizi luar biasa, berarti program kami dulu di Kementerian Kesehatan. Ini buat gizi luar biasa, berarti program kami dulu di Kementerian Kesehatan sudah masuk di daerah Ambon, Maluku, dan dari anak muda, dari suara anak muda. Luar biasa, saya sangat bangga sekali bahwa juga tadi Eklin mengatakan tentang stunting. Dan ya, saya kira, dan kemudian untuk Mbak Tata, saya kira Mbak Tata ini luar biasa buat apalagi untuk kesehatan Mbak Tata. Semua ini adalah tentu dimulai dari kesehatan reproduksi. Mereka anak remaja harus mengerti untuk gimana nanti mereka membangun menjadi generasi penerus ke depan yang tentu dengan kehidupan atau dengan kesuksesan yang baik dan berguna bagi bangsa. Dan satu yang ketiga yang saya lihat ini Mbak Dian, saya kira betul tadi saya juga mendengar Mbak Dian mengatakan bahwa ternyata link dari seni atau tadi disebut entertainment ini juga bisa masuk di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, terutama tadi tentu kesehatan reproduksi, dan ini adalah suatu budaya yang mungkin bisa diangkat untuk masuk menjadi mendidik bangsa kita untuk hidup lebih baik, hidup bersih dan sehat di dalam hal ini. Dan saya kira ini kali saya melihat satu Indonesia Award membuat satu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, dan saya kira ini suatu hal yang baik, dan saya titip pada Mbak Tata bahwa hal ini betul-betul dasar sekali lagi, dasar dari kehidupan setiap manusia yang saya kira ini perlu diteruskan dan mudah-mudahan bisa didengar dan kita bisa berubah perilaku kita menjadi tentu perilaku jadi bangsa yang santun dan tentu bangsa yang membanggakan dan berkualitas. Mungkin itu titipan saya. Terima kasih Bu Nila Muluk. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi sudah kita catat ya. Jadi ternyata program di kesehatan tadi juga bergerak dan sudah sampai Ambon dan lain-lain, dan ini memang merupakan ripple effect gitu ya, semakin positif, semakin berguna juga buat masyarakat. Nah, berikutnya kita tanyakan kepada Mbak Dian Sastro nih, Mbak Dian Sastro. Mbak Dian Sastro, apa sih Mbak saran Mbak yang bisa Mbak berikan kepada pemuda-pemudi yang sekarang sedang berjuang nih? Buat saya, pesan saya buat teman-teman pemuda-pemudi yang sedang berjuang di dalam bidang apapun, kita harus selalu sadar bahwa kita adalah masa depan bangsa ini. Sama dan mirip sekali seperti apa yang dikatakan oleh Pak Fazly dan juga Ibu Nila, bahwa memang harapannya bangsa ini tuh memang bertumpunya tuh di pundak-pundak kita semua. Mari kita satukan semangat, satukan tekad untuk bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk bangsa ini. Kenapa? Bukan karena hanya bagus dikatakan, tapi karena memang saya percaya sebenarnya kita punya kemampuan itu. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar aja. Kita kadang-kadang suka berpikir terlalu kecil tentang diri kita, sehingga kita tidak membiarkan potensi yang ada dalam diri kita itu termanifestasikan keluar. Dan akhirnya kita jadi nggak melakukan apa-apa.
saya sekali lagi mau mengucapkan apresiasi yang sangat besar sekali kepada Astra telah membuat Satu Indonesia Award, karena dengan adanya acara ini atau kegiatan ini kita jadi bisa merecognize dan mengenali berlian-berlian dalam lumpur itu tadi, seperti Kak Eklin dan juga Mbak Tata yang sudah dalam segala keterbatasannya tetap memiliki tekad yang sangat teguh dan ketekunan yang sangat sabar untuk bisa melakukan kegiatannya masing-masing. Dan ini tuh bikin kita jadi percaya bahwa pasti lebih banyak lagi ada orang Indonesia atau pemuda-pemudi yang berani melakukan sesuatu untuk perubahan yang lebih baik untuk Indonesia di bidang apapun, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kewirausahaan, lingkungan, dan juga di bidang startup. Itu bagus sekali, dan mari kita jangan cepat padam seperti Pak Fasli bilang, dan percaya bahwa pasti ada satu potensi, ada satu lilin di dalam diri kita. Mari kita temukan apa yang akan kita lakukan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Semoga kita bisa jadi kayak lagunya Krisya gitu ya, jadi lilin-lilin kecil gitu ya. Iya, semoga. Terima kasih. Nah, ini mungkin aku minta nih pesan terakhir dari Mas Eklin dan juga Mbak Tata yang sedang berjuang. Boleh nggak Mas Eklin dan Mbak Tata dikasih pesan kepada generasi muda yang mungkin nanti akan melihat video ini, apa dan bagaimana perjuangan itu dilakukan, dan apa pesan yang Mas sarankan kepada generasi muda, pemuda-pemudi Indonesia saat ini? Mulai dari Mas Eklin dulu. Baik, terima kasih. Pesan saya untuk teman-teman muda, mari kita peka dan lihat apa yang dibutuhkan di sekitar kita, lakukan sesuatu untuk dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan itu, sekalipun gerakan kita itu sederhana, sebab lebih baik bertindak daripada hanya berbicara atau tidak bertindak sama sekali. Lalu bergeraklah dengan hati, dengan ketulusan, lalu lakukanlah itu secara terus-menerus atau secara berkelanjutan, supaya apa yang kita lakukan sekalipun kecil, sekalipun sederhana itu tetap bisa berdampak besar, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terkhususnya bagi sekitar kita. Demikian. Terima kasih Mas Eklin, semoga kita bisa menjadi berkat untuk semua orang gitu ya Mas Eklin. Nah, berikutnya Mbak Tata, silahkan Mbak, apa nih pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia yang mungkin sekarang atau nanti akan melihat video ini? Silahkan Mbak Tata. Untuk teman-teman jangan berhenti berjuang untuk sampai teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman harapkan. Sampai apa yang teman-teman harapkan itu bisa teman-teman capai. Dan jangan lupa setia pada hal kecil, karena kalau misalnya teman-teman setia pada hal kecil, segala sesuatu yang besar itu akan teman-teman dapatkan. Jangan berhenti berjuang, panjang umur untuk segala hal baik. Terima kasih Mbak Tata. Wah, terima kasih Mas Eklin, Mbak Tata. It's a wrap up, tadi diskusinya seru banget dari Pak Fasli, Bu Nila, Mbak Dian Sastro, kemudian Mas Eklin dan Mbak Tata. Daging semua nih yang didapat, banyak banget catatannya yang bisa kita ambil. Saya ingin ucapkan terima kasih atas penyediaan waktunya nih. Terima kasih Pak Fasli, Bu Nila, Mbak Dian, Mas Eklin, Mbak Tata, terima kasih. Sampai jumpa kembali nanti ya Pak, di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.